ya di lingkungan kerja gitu ya, asal Bapak senang itu tadi gitu. Biasanya orang yang menunjukkan ketidakmampuannya dengan cara menjilat itu tadi malah justru Perempuan nih bekerja di kantor, terus dia sebagai seorang profesional kan tentunya dia juga harus mengikuti ya aturan SOP di tempat bekerja. Nah, yang sering kali itu bertabrakan dengan kewajiban dia sebagai Obrolan ruang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat obrolan ruang tamu? Senang sekali nih hari ini kita berjumpa lagi dengan tema-tema yang seru ya. Dan seperti biasanya kita bertiga trio Obrolan ruang tamu. Trio ORT. trio RT Wong, Mama Ica dan juga Dokter Dea. Nanti kita dan akan Kak Zuli. Iya dong. Dan hari ini kita akan membahas tentang politik ya. Tapi jangan berpikiran politik yang seperti apa ya. Karena kalau kita ngomongin tentang politik sebenarnya kita di rumah tangga pun juga Ya, berpolitik. betul. Iya, betul. Apa kerja Politik itu di juga dunia berefek pada kehidupan sehari-hari. banyak sih ya, tidak asumsi kita selalu politik yang ada di pemerintahan ya, apa sih partai politik dan sebagainya, kita nggak seperti itu. Kan Tetap rumah tangga juga Sektor pemerintahan. formal, sektor Iya. pemerintahan terkecil. Iya, betul. benar. Nah, Organisasi terkecil. yang akan kita bahas kali ini adalah politik di dunia kerja yang mungkin tidak bisa kita hindari, namun kita selalu bisa memilih untuk tetap jujur. Yang kadang-kadang sekarang banyak banget minusnya di dunia kerja. Kadang-kadang kita sering Lingkungan toksik dan lain toksik, sebagainya. NP dan segala macam. Kadang-kadang sering kita jumpai asal Bapak seneng. Ya, Banyak banget, dan itu nanti kita akan tanya satu persatu. Pasti orang pernah mengalami hal ini ya. Kita bertiga pasti akan bercerita tentang bagaimana kisah kita dulu. Ya. Menjaga amanah dan juga tidak mengorbankan akhlak demi kedudukan. Nah, sebab rezeki datang dari Allah bukan dari intrik manusia. Nah, ini Ya, intrik ini yang sering Masya kita Allah. jumpai di lapangan ya, Dokter Iya, Dea sama iya. Mama Ica. Kita akan melihat dari POV-nya Dokter Dea dan Mama Ica yang mereka jelas-jelas berbeda. Karena Dokter Dea pasti dari lingkungan kerja, Mama Ica dari lingkungan kerja yang Lebih informal lebih sih kalau informal ya kalau di dunia televisi saat itu ya. 10 tahun terakhir ini kan memang saya freelance saja kan, Oke. jadi sifatnya nggak terikat. Tapi tahun-tahun dulu ya walaupun di televisi kan, tapi karena memang kontraknya itu formal ya kantoran juga Yes. kan gitu. Ya, jadi memang ya Ada bagian- intrik-intrik apa dulu Iya, Mam, iya dalam memang kalau kita dunia tarik kerja? dengan apa ya namanya fakta-fakta sekarang ini nih, kayak sekarang ini kan lagi rame ijo versus coklat nih Iya, misalkan, benar. dan itu tidak terlepas dari tadi politik kantor, politik bernegara, bagaimana kita mengelola keuangan negara, bagaimana penangkapan dan pembersihan dari korupsi, ya kan, KKN dan sebagainya ya. Kalau kita tarik ke dunia kita yang lebih kecil gitu ya, kita dulu kalau saya dulu seorang profesional, saya ngantor ya, saya juga ngalamin sih intrik-intrik di kantor. Bagaimana tadi Kak Zuli bilang ada ABS asal Bapak senang, benar. terus kita pengen berprestasi sendiri gitu ya, terus kita menutupi prestasi teman kita. Nah itu ada kalanya seperti itu, tetapi sekali lagi nih, kalau kita sebagai seorang muslim kan kita punya pandangan hidup, kita punya prinsip yang tetap harus dijaga gitu kan. Yang pertama adalah menjaga integritas, kejujuran misalkan ya memang manajemen dan apa namanya politik itu ya juga ya harus diatur sedemikian rupa, harus secerdas mungkin sih gitu ya, dan tetap menjaga kepribadian kita itu biar sehat gitu ya. Nah itu salah satunya ya tetap tadi yang namanya karakter, integritas itu dibangun dari rumah, iya kan, kalau menurut saya gitu. Jadi saya dulu diajarin orang tua, walaupun sebelum hijrah pun sudah ada nilai-nilai yang memang dipelihara oleh orang tua gitu. Misalkan menjaga hati yang bersih, menjaga tidak iri dengki, menjaga untuk tetap objektif dan fair gitu loh, sportif ya. Jadi memiliki jiwa sportivitas. Kalau punya teman, dia memang punya kelebihan, ya why not kita saling support gitu, walaupun kita satu kantor, walaupun mungkin ada kompetisi yang nggak kelihatan di dalam kantor gitu loh, tetapi kita tidak boleh kemudian curang misalkan menutupi prestasi kawan kita sendiri Nyikut gitu. sana, nyikut Nah sini. iya kan, ya jadi sikut sana sikut sini yang sering dikeluhkan oleh teman-teman muda sekarang nih, Gen Z yang di kantoran gitu kan, Dok. Nih ada kata yang menarik ya dari Mama Ica tadi kan, kita tetap harus berintegritas, Iya, jujur gitu ya. betul, benar. Nah, tapi coba deh,
ada nggak pengalaman justru orang-orang yang kayak gitu itu malah seringnya nggak disenengin sama Bener. teman-temannya? Nah, iya bener nih, Ah. bener banget. "Ah, terlalu bersih lu," kayak gitu Iya. kan. Orang kok kaku-kaku banget sih, Kurang mbok yo puas. inilah apa, Mhm. fleksibel aja Bener gitu. Nah, bener. sering banget ya kita Mhm dengar mhm. kayak gitu. Sampai pada titik di mana harus di-PHK karena orang-orang ini terlalu mengganggu gitu Iya, loh, dianggapnya Nah, bersih. malah pembersih gitu, Benar. malah justru Terus ada juga mengganggu. kalau di lingkungan ya di lingkungan kerja gitu ya, Mhm, asal bapak senang itu tadi mhm. gitu. Biasanya orang yang menunjukkan ketidakmampuannya dengan cara menjilat itu tadi malah Mhm. justru, dapat jenjang karir yang cepet loh, Iya itu luar iya biasa iya iya. banget, Mhm. ya kan? Nah, itu ya, di dalam dunia ya kehidupan Mhm. akhirnya hal-hal seperti itu menjadi terbiasa ya kita Mhm lihat mhm sehingga mhm. beberapa orang berpendapat, "Ya orang aku nggak sendirian kok kayak gitu, banyak orang Iya. kayak gitu." Sehingga Mhm. seperti hal yang ya udah lumrah lah kalau nggak Mhm begitu mhm malah tadi mhm. jadi nggak disenengin karena Mhm, terlalu kaku dan lain sebagainya. Mhm. Nah, mungkin betul. kita memang perlu menelaah juga ya yang Mhm. namanya Mhm. aturan gitu ya. Mhm mhm. Karena ya misal ini perempuan nih Mhm. bekerja di kantor, terus Mhm. dia sebagai seorang profesional kan Mhm. tentunya dia juga harus mengikuti ya Iya, aturan SOP di tempat bekerja. Nah, yang sering betul. kali itu bertabrakan Iya dengan kewajiban dia sebagai ibu, iya sebagai iya. istri gitu ya. Mhm, Nah, Mhm. seringkali kan perempuan tuh ditabrakkan pada hal-hal seperti itu. Mhm Akhirnya mhm. karena kalau melanggar misalnya bukan melanggar ya apa ya, tadi mau mencoba untuk mengkiak-kiuk ya Iya, karena heeh. perempuan kan maunya semua Iya, bisa bisa di-tackle di-tackle, secara baik gitu kan. di-handle sama dia gitu Heeh, ya. mhm. Akhirnya jadi tadi nampak ada ketidakjujuran gitu ya Mhm karena mhm harus mhm. harus mensiasati lah Betul istilahnya gitu. betul betul Nah, betul. ini jadi gimana nih? Kan berarti harus dianalisa apakah Mhm mhm. eee, aturan itu yang Mhm perlu mhm. dievaluasi mhm. karena pasti Mhm mhm. berbeda ya dengan laki-laki yang apa ya di kantor dengan Iya. perempuan yang di kantor yang dia kemudian kembali ke rumah tuh Mhm tanggung mhm jawabnya juga mhm. Juga apa masih masih mengurus ada. rumah dan apalagi Iya. kalau masih punya anak kecil. Iya, Nah, kalau betul. aku nih yang dulu Mhm pernah aku rasain itu mhm. adalah dilema ketika anak sakit sampai Nah opnam di rumah sakit. Wah, nah. heeh. Padahal sebagai dokter yang pada waktu itu saya bekerja di Mhm satu rumah sakit mhm. pemerintah gitu ya, Mhm walaupun saya mhm. bukan pegawai negeri ya pada Mhm waktu itu, Mhm mhm. tapi rasa tanggung jawab itu kan saya memang harus ada jam masuk kantor, Mhm saya mhm. harus visite pasien, Mhm. di mhm. mana jadwal poliklinik itu sudah apa ya, sudah diatur sehingga Mhm. kalau saya nggak masuk tentu kan harus merepotkan teman Mhm. gitu Mhm kan. mhm. Nah, Mhm itu mhm. kerasa banget. Di Nah, satu waktu itu sisi apa, Dok, yang akhirnya terjadi? nah Apakah kemudian berbagi sama suami atau ada saudara nah, yang bisa suamiku waktu itu kan juga bekerja. Nah, nah, itu di akhirnya satu sisi anak harus opnam di rumah sakit, jadi mhm sedih banget gitu. mhm Ya akhirnya saya izin sih, mhm. izin, Nah, kan bisa tapi tuh sebenarnya. merepotkan teman ya karena kalau di rumah sakitnya Oh. sampai berhari-hari, apa ya kita mau nitip seminggu, nggak Iya 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 mungkin iya. Tapi kan. itu kan ada konsekuensi di mana pada saat dokter minta ganti, otomatis Mhm. kan honor di slot itu bisa nggak dikasihkan ke dia Oh, waktu kalau itu? itu memang sudah ada Oh penghitungannya, gitu, oh ya ya karena kan udah, ya ya ada rekam alhamdulillah kan, medisnya, ya berarti kan memang sebetulnya harus ada konsekuensinya pengertian. Nah, ada kok cuman gitu kan loh. kita nggak akan mungkin bebas misalnya anak nih 2 hari belum sembuh, ya Oh, Mmm, kan, iya iya mhm iya. mhm. apa ya kita Iya iya seminggu iya nggak iya iya. masuk Iya gitu iya, kan. bener Jadi bener kan bener. masih Heeh. fokusnya tuh tetap tetap akan terganggu juga Iya gitu iya kan, nggak iya. bisa full. Nah itu memang pada akhirnya saya Mhm memilih mhm. untuk, tidak melanjutkan lah gitu ya. Iya. Waktu itu ditawarin, "Aduh dokter Dian nih sayang banget, padahal Mhm Mhm, sudah mhm. bisa loh nih jadi Mhm apa, mhm. pegawai negara," Mhm iya, gitu. heeh. Tapi saya milih, sepertinya saya kalau lebih cocok mengatur waktu saya sendiri, akhirnya saya Mhm. mundur memang. Jadi Nah, Mmm, ya saya harus ada lebih kesadaran ya. memilih pekerjaan yang bisa saya atur waktunya Mhm sendiri, mhm sehingga mhm. tidak ada beban yang aduh kan kayak ada kalau Mhm, sudah, waktunya jadi terikat oleh mhm. satu kontrak itu Mhm kan mhm kayak mhm. tanggung jawab ya, harus yes. Mhm tanggung mhm. jawab pada apa Mhm yang mhm. sudah kita buat Mhm. perjanjian Mhm dengan mhm. instansi kita bekerja. Nah, di Bener. situ sih akhirnya saya lebih memilih untuk ya udah, mengatur waktuku sendiri. Jadi Mhm mhm. prakteknya ya saya di rumah sakit tapi tidak sebagai full time, Iya. dokter gitu Mhm mhm. sehingga jam praktek itu adalah menyesuaikan kesibukan saya, jadi Mhm tetap Mhm mhm. mhm. bisa handle rumah tangga, Mhm tetap kalau ada suami sakit atau anak sakit mhm. nggak ada perasaan,
bersalah Bersalah, harus iya. harus melempar tanggung jawab atau menitipkan tanggung jawab pada teman gitu. Iya Ya, sih, memang bener. artinya kalau ada sedikit friksi-friksi di kantor itu juga tidak bisa dilepaskan dari kendala di kehidupan pribadi itu ya tadi kita sebagai seorang perempuan karena tanggung jawab kita juga sebagai seorang ibu, anak sakit terus akhirnya kita harus bukis-bukis sedikit, harus kongkal-kongkal sama teman-teman. Tapi setidaknya kan itu tidak mencurangi, itu kan kadarullah ya. Maksudnya Ya, gini, kalau betul. kita punya teman-teman yang visinya sama di kantor bahwa oh iya ya kita sadar nih Saling sesama paham. perempuan, nah sesama perempuan saling paham. Ih ya Mhm. Allah, jadi ada empati gitu. Oh iya ya, Betul. Iya. anak lo lagi sakit gini 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 Ya gitu. udah deh nggak apa-apa, Nah, oke gini nggak aman apa-apa Iya, digantiin deh gitu. Dan ada Iya. konsekuensinya tadi karena kalau dulu saya di televisi ya baik pada saat di televisi milik negara maupun televisi milik swasta, kalau kecuali kalau yang pas di swasta ya karena dia saya waktu itu sifatnya yang slot siaran itu masih yang tahun terakhir, tapi di tahun-tahun awal itu sifatnya yang dia kantoran. Jadi saya harus 9 to 5, 9 to 5 bahkan shift-shiftan. Nah, itu susah sih gitu kalau emang kita bolos misalnya atau kita izin gitu karena kan sistemasi gaji itu sudah otomatis gitu. Jadi Oh, bukan jadi dipotong, iya, tetapi ya itu ya gimana caranya lah si koordinator atau si atasan si manajer itu dia manage gitu. Ini si Ica nggak bisa diliputan di sini karena dia sakit. Oh ya berarti diganti si A, si B, si C gitu. Nah beda waktu di televisi milik negara mirip dokter Dea gitu. Sebetulnya kalau kita nggak bisa mengisi slot gitu kan, digantikan teman kita, cenderung teman-teman kita malah senang. Kenapa? Iya, Karena dia biasanya bisa tampil, iya, yang kedua dapat duit dapat kan nah gitu. duit, iya, iya Jadi sih. iya, nah, cenderung kalau saya pribadi sih nggak pernah ya tadi balik lagi ya kita berdoa juga ya kita tuh diberikan hati yang bersih kita didik anak-anak kita tetap nggak boleh tuh namanya nyurangin orang walaupun mungkin kita pernah dicurangi gitu. Saya pernah sih iya, ngalamin gitu ya friksi-friksi gitu misalkan itu hasil kerja saya tetapi diatasnamakan si teman orang saya itu lain, gitu. Saya heran, oh ternyata di dalam hati oh berarti lo orangnya kayak gitu ya ternyata gitu. Tapi ya Allah tuh kan maha adil ya gitu. Suatu hari pasti dia akan menerima ganjaran atas perbuatannya itu gitu di masa yang lain kita nggak pernah tahu ya kita Iya, ingat aja benar Allah sih. pasti dan maha adil. soal kejujuran ini terkait juga dengan sistem ya akhirnya Iya, ya. iya. Misalnya gini nih, satu profesi tapi dia terus masih ngobjek gitu ya, Iya. ngobjek kerjaan Ngobjek yang kerjaan, lain iya, gitu. iya, iya. Nah sebenarnya kalau dipikirkan kenapa itu terjadi pasti karena profesi dia ini belum bisa nutup Iya, kan betul. kebutuhan Ini sistem ekonomi kebutuhan yang kehidupan dia gitu iya sehingga benar. akhirnya dia tidak bisa full 100% profesional di bidang yang dia bekerja itu karena dia harus memikirkan tambahan. Benar, benar, Nah, benar. ini yang jadi dalam tanda kutip terpaksa Terpaksa. jadi Side gimana ya job maksudnya ya, mau bilang nggak tambahan. jujur ya. Karena kan sebenarnya jam kontraknya di sini nih. Tapi karena memang kebutuhan yang mendesak dia harus cari tambahan akhirnya Iya. misalkan absen pagi, kemudian ya udahlah orang ini bisa ditinggalkan memanfaatkan waktu ya sebenarnya daripada mungkin di situ ada sisa-sisa waktu luang. Nah, bagaimana dia mencari tambahan terus nanti akhirnya balik lagi ya itu banyak Iya, sebenarnya banyak sekali. terjadi seperti itu. Mungkin aku mau Tapi kan memang apa ya aturan sistemnya dipaksa begitu, ya kan? Kemudian seringkali beban itu lebih banyak daripada apa namanya reward yang Reward yang didapatkan. didapat, Ya, Nanti kita akan bahas tentang Nah. pendapatan juga ini seru banget untuk iya, sebagai seru seorang sih. pendidik ya di Iya. episode oh selanjutnya. iya, maksudnya karena juga lagi protes juga Lagi nih Mbak, protes juga lagi ini di MK kan, Iya, pendidik-pendidik. Cuman mungkin saya pengen nambahin juga yang disampaikan dokter dia tadi ya terkait nyuri-nyuri waktu. Nah kalau saya ini kan kerjanya di cukup jauh ya 1 jam perjalanan sehingga memang butuh waktu, tenaga, pikiran dan juga finansial yang agak memang harus di spare money kan. Nah teman-teman saya yang deket rumahnya gitu kan enak banget. Datang Ya, bisa absen, nyambi-nyambi, pulang dulu. Nanti kalau pas jamnya ngajar jam 1, ya dia Balik bisa datang lagi. lagi, balik lagi. Sementara kalau di kampus itu kan dihitung kedatangan kan, datang, pulang, absen. Kalau misalnya kalau kayak saya gini, kalau cuma mau absen aja bisa sih kayak gitu. Cuman kan karena jauh ya ngapain gitu ya, hanya Oh, untuk rugi waktu di rugi waktu jalan. di jalan segala macam. Sementara teman-teman yang dekat itu ya mereka bisa menggunakan hanya absen datang mungkin ya banyak yang kayak gitu. Terus Iya, sebenarnya mungkin atasan tuh tahu ya, cuman ya gimana ya, memang tidak bisa dibantah. Makanya Sudah kalau hal umum sudah hal tadi. umum, sistemnya udah biasa seperti itu. Makanya kadang-kadang ya terus akhirnya tersadar ya sudahlah kalian sendiri yang nanggung kok ya, kayak gitu. Cuman
akhirnya kan jadi kayak yang jauh gini jadi nggak maksimal. Ya ya orang dia yang deket bisa datang absen suka-suka, pulang Iya, suka-suka, iya, ya padahal itu nggak sistemnya kerja. lagi-lagi. Kok maksudnya jarang kelihatan ke kampus? Ya datang aja nggak apa-apa sebentar. Ya buat datang aja kita butuh waktu, Heeh, butuh butuh duit juga gitu Iya, ya. Udah mending kita betul. jujur, nggak datang nggak apa-apa. Nanti Iya, nggak dapat uang makan, it's okay lah iya, ya kan. Jadi kan heeh, kita heeh. jujur secara secara pekerjaan Iya, gitu ya. betul, betul, Sementara betul. di lingkungan banyak hal mungkin seperti itu Mhm, ya. mhm. Itulah nanti kita bahas teman-teman semuanya untuk sesi pendidik tadi ya. Ada Ya, yang mau ditambahkan lagi dok? dan gini, ini jadi ini ya mengingatkan kita bahwa inilah kita kembali ke basic lagi nih, bahwa dalam hidup ini ternyata memang butuh aturan itu memang aturan itu jangan sampai melanggar syariat. Iya benar Artinya benar. gini, ketika kita ingat tadi tujuan hidup kita itu dari Mhm, mana, kita hidup untuk apa, kembali kemana, Mhm. maka seharusnya peraturan dalam dunia apapun, dunia kerja ya di perusahaan, di mhm, dunia mhm. pendidikan dan lain sebagainya, aturan semua dalam kehidupan ini harusnya adalah berkaca, berkiblat pada aturan syariat Mhm. gitu. Sehingga Mhm. tadi tidak akan dalam tanda kutip akhirnya terdolimi atau mendolimi gitu Iya, ya mhm, pada salah satu pihak yang lain gitu. Jadi mhm, memang mhm. kalau kita mengkaji lebih dalam, memang itulah aturan syariat itu kepake nggak hanya pada ritual ibadah Iya ternyata, betul. tapi dalam seluruh sistem kehidupan Ini gitu. penting banget nih ya pemirsa yang ada di rumah nih. Intinya bahwa tadi disampaikan Mama Ica juga terkaitan dengan integritas dan juga Mhm. kita kembalikan ini nih, luruskan niat bekerja sebagai ibadah. Mhm, Jaga amanah dan profesionalisme, hindari gibah ya. Kadang-kadang mhm. gibah itu memperbesar persoalan di Iya, kantor, terus jadi memperuncing ya memperuncing jadinya. ya, terus cari Mhm, muka gitu kan segala mhm, macam dan adu mhm, domba ini jangan sampai dihindari. Jangan iri dengan keberhasilan orang lain dan percaya bahwa rezeki dan kedudukan berada di tangan Allah bukan di mhm, tangan manusia. mhm, Dan inilah jalan yang diajarkan Islam, bersaing mhm. dalam kebaikan bukan dalam menjatuhkan, unggul dalam prestasi bukan dengan intrik. Ya mudah-mudahan kita yang sedang bekerja seperti ini harusnya lurus-lurus saja. Terus kemudian Mhm, juga kita harus apa namanya tetap lurus di tengah politik dunia kerja yang sekarang lagi carut marut gitu mhm, pemirsa ya. mhm. Ya udah kita akan bahas tema-tema yang lebih seru lagi lainnya di episode yang akan datang. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan ruang tamu bersama kita bertiga, Mama Ica Dokter Dea. dan Dan Kak Kak Desuli. Zuli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.